Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Materi sebelumnya adalah tentang pembahasan lafal al-lafdu mengenai bahwa al-lafdu menjadi khobar dan khobar hukumnya rafa. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida' kadza ka raf'u khobarin bil mubtada'. Sebab jadi awal mubtada' rafa, sebab adanya mubtada' khobar rafa. Ini pembahasan sebelumnya. Jadi menjelaskan bahwa khobar rafa yang merupakan khobar adalah mubtada' dan yang merupakan mubtada' adalah amil ibtida'. Jadi yang merupakan khobar adalah mubtada', sedangkan yang merupakan mubtada' adalah amil ibtida'. Maka kali ini melanjutkan tentang tanda rofaknya, di mana al-lafdu ini adalah rofa karena menjadi khobar. Sekarang tanda rofaknya menggunakan apa lafal al-lafdu ini? Al-lafdu di sini al-lafdu al-kalamu adapun kalam, huwa itu adapun kalam, al-lafdu itu lafal. Jadi kalam adalah lafal. Di antara rukun-rukun kalam yang 4. Lafad. Posisi al-lafdu di sini adalah tadi sudah kita ketahui bahwa menjadi khobar dan khobar hukumnya rofa. Tanda rofaknya al-lafdu adalah dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena al-lafdu adalah isim mufrad. Dasarnya tanda rofaknya dengan dhammah. Farfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur wajzim bi taskinin wa ghairu ma dzukir ya nubuna wuja'ahu bani namir rafa dhamman nasafat jazm sukun jar kasra dzikir la Allah dengan tekun. Inilah yang menjadi dasar bait alfiyah bahwa al-lafdu bahwa rafa itu dengan dhammah, di mana al-lafdu rafa'nya adalah dhammah. Baik, sekarang kita lanjutkan di sini dengan pembahasan yang ada di Jurmiyah. Jadi kita di samping membahas menggunakan nadham alfiyah, juga sekaligus kita membahas apa yang terdapat di dalam Ajurmiyah. Al-kalamu adapun kalam, huwa itu adapun kalam, al-lafdu itu lafad. Tadi sudah kita ketahui berdua pembahasan. Yang pertama, al-lafdu adalah khobar, khobar hukumnya rofa, tanda rofanya adalah dengan dhammah karena isim mufrad. Maka dilanjutkan dengan materi yang berada di Jurmiyah, bahwa dhammah menjadi tanda rofa ada di 4 tempat. Itu di Jurmiyah. Dhammah menjadi tanda rofa ada di 4 tempat. 1, berada di isim mufrad. Artinya isim mufrad maksud kami, isim mufrad rofanya adalah dengan dhammah. Contoh di sini nasara zaidun. Nasara sudah menolong. Di mana lafal nasara adalah kalimat fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il madhi, ikut wazan fa'ala, dan ketika madhi maka bermakna sudah, bukan akan atau sedang, tapi sudah. Fi'il madhi hukumnya mabni, nasoro mabni fathah, kemudian nasoro adalah mabni maklum. Apa cirinya? Huruf pertama dibaca fathah, nasoro, na. Majhulnya nusiro. Pertama di dhammah, sebelum akhir di kasrah. Baik, kita lanjutkan di sini pembahasannya bahwa dhammah menjadi tanda alamat rafa. 1, berada di isim mufrad. Seperti contoh nasara sudah menolong. Ini fi'il, setelahnya fi'il ada fa'il. Fa'il dibayangi pertanyaan siapa untuk yang berakal dan apa apabila tidak berakal. Nasara sudah menolong. Mestinya ada pertanyaan siapa yang menolong. Nasara sudah menolong siapa? Zaidun, Zaid.
Nah, Zaid di sini posisinya menjadi fa'il dan fa'il hukumnya rofa. Fa'il hukumnya rofa. Zaidun tanda rofanya dengan dhamma. Karena apa? Karena Zaidun adalah isim mufrad. Ini fa'il zahir. Juga disebut Zaidun adalah fa'il zahir karena tertulis jelas setelahnya fi'il. Berikut, qara'al fata, qara'ah sudah membaca. Fi'il madhi, siapa al-fata? Pemuda. Jadi di sini al-fata menjadi fa'il dan fa'il hukumnya rofa. Tanda rofanya di sini dikira-kirakan. Tanda rofanya dengan dhamma dikira-kirakan. Kenapa? Karena uzur, yaitu karena al-fata adalah termasuk isim maksur. Fal awwalul i'rabu fihi qaddira jami'u wa walladzi qad kusira. Jadi al-fata adalah dalam keadaan rafa. Kenapa? Karena fa'il. Mana fi'ilnya? Qara'ah. Lah kalau fa'il maka hukumnya rafa, tanda rafanya dikira-kirakan pada alif. Kenapa? Karena al-fata adalah termasuk isim maksur. Apa cirinya isim maksur? Diakhiri oleh alif dan huruf sebelumnya berharakat fathah, ta. Qara'ah sudah membaca al-fata, siapa pemuda? Membaca Al-Qur'ana pada Al-Qur'an. Jadi al-fata di sini juga dhammanya dikira-kirakan pada alif. Tanda rofanya dikira-kirakan pada alif. Yang kedua, dhamma menjadi tanda rofa berada di jamak taksir. Di mana jamak taksir ini adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya, tidak diakhiri una atau ina seperti mukminuna, mukminina, dan juga tidak ada alif ta seperti mukminatun. Tidak sebagaimana jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Jadi jamak taksir bermakna beberapa tapi tidak diakhiri oleh una, ina, alif ta yaitu atun atau atim. Seperti apa jamak taksir? Seperti ini contohnya. Arkanus sholati. Arkanu adapun beberapa. Jadi bermakna beberapa, tidak bermakna mufrad, beberapa. Nah, ketika beberapa, maka berarti di sini adalah jamak. Setelah dilihat, tidak diakhiri waw nun, tidak diakhiri ya nun, dan tidak ada alif ta. Maka berarti jamaknya adalah jamak taksir. Nah, di sini rofa, jamak taksir ketika rofa, tanda rofanya dengan dhamma. Atau dhamma yang kedua menjadi tanda alamat, menjadi tanda rofa berada di jamak taksir. Jamak taksir tanda rofanya dengan dhamma. Itu. Arkanu adapun, arkanus sholati adapun beberapa rukunnya sholat. Jadi bermakna beberapa. Di sini. Dilanjutkan berikutnya. Nah kalau kemudian kenapa jadi mubtada? Karena ma'rifat berada di awal kalimat. Di sini ada khobar. Dilanjutkan, dhamma menjadi tanda rofa yang ketiga yaitu berada di jamak muannas salim. Apa cirinya jamak muannas salim? Yaitu diakhiri alif ta. Tinggal menambah alif ta. Al-muslimatu. Nah, di sini dalam keadaan rofa, ja'atil muslimatu. Ja'atil, ja'a adalah fi'il madhi di mana mabni fathah a mabninya mabni fathah, kemudian maklum huruf pertama dibaca fathah ja. Jadi ja'a adalah fi'il madhi mabninya mabni fathah diakhiri oleh fathah a. Kemudian maklum huruf pertama dibaca fathah ja. Kemudian taknya di apa ini? Taknya adalah tak taknis. Kenapa masih diberi tak taknis? Karena fa'ilnya berupa mu'annas.
mana di sini adalah jamak muannas. Jadi fi'il yang fa'ilnya berupa muannas, maka fi'ilnya diberi tak taknis. Wa ta'u taknisin talil madhi'ida. Karena liunsa ka'abad idul ada. Ja'at. Kemudian untuk memudahkan maka diberi kasroh menjadi ja'atil. Ja'at karena mau disambung maka diberi harakat kasroh untuk memudahkannya. Ja'atil, ja'at datang. Siapa? Nah, al-muslimatu posisinya menjadi fa'il. Siapa yang datang? Al-muslimatu, beberapa orang Islam perempuan. Maka di sini menjadi fa'il, dan ketika menjadi fa'il maka fa'il hukumnya rofa. Nah, fa'il ada dua, ada fa'il dhohir, ada fa'il dhamir. Fa'il dhohir tertulis jelas setelahnya fi'il, fa'il dhamir pelakunya tersimpan atau tertulis sebelumnya fa'il. Apa? Sebelumnya fi'il maksudnya. Jadi sekali lagi, fa'il dhohir pelakunya tertulis jelas setelahnya fi'il seperti al-muslimatu ini fa'il dhohir. Sedangkan fa'il dhamir pelakunya atau fa'ilnya tersimpan. Di mana tertulis ada kadang-kadang fa'ilnya itu tertulis sebelum fi'ilnya. Nah, di sini kembali pada pembahasan di sini al-muslimatu adalah fa'il, dan ketika fa'il maka hukumnya rofa, tanda rofanya dengan dhammah. Kenapa menggunakan dhammah? Karena al-muslimatu adalah jamak muannas salim. Wa ma bitawali fin qajumia yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'ah. Jadi tanda rofanya dengan dhammah. Berikut dhamma menjadi tanda rofa yang terakhir, yaitu ada di fi'il mudhari', di mana fi'il mudhari' tersebut tidak bersambung dengan sesuatu. Artinya akhirnya fi'il mudhari' tidak bersambung dengan sesuatu di akhirnya. Seperti apa? Zaidun, adapun Zaid, yaktubu itu menulis siapa. Nah, ini namanya fa'il dhamir. Kenapa? Karena fa'ilnya tertulis sebelum fi'ilnya. Fa'ilnya di sini berupa dhamir, yaitu berdhamir huwa, di mana huwa kembalinya atau sebagai ganti daripada Zaidun. Atau fa'ilnya tertulis sebelum fi'ilnya. Zaidun, adapun Zaid, yaktubu itu menulis siapa Zaid, ad-darsa pada pelajaran. Nah, di sini lafal yaktubu rofaknya adalah menggunakan dhamma. Kenapa dengan dhamma? Karena yaktubu adalah fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu.